Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, pada saat ini 6 tim kesatria dari ras lain semuanya melayang di udara sambil menonton keseluruhan pembantaian dari jauh, merasakan kengerian yang mencekam. Mereka tahu setiap kesatria yang terperangkap di sana telah kehilangan nyawa mereka. Setelah beberapa saat, sosok sendirian muncul di tengah sungai emas yang mengalir. Dia membawa pedang di punggungnya dengan sepasang sayap yang terentang, dan dia memiliki rambut hitam. Dia membidik 6 tim kesatria dari jarak ribuan mil. Pada saat itu, tidak ada satupun kesatria yang berani mengeluarkan suara. Hingga tiba-tiba, seekor serigala raksasa dengan rambut perak melayang di langit. "Beraninya kamu, Luo Feng! Anda berani menggunakan tubuh Anda sebagai umpan untuk menarik kesatria alam semesta. Kemudian Anda membiarkan Tuan Alam Semesta keluar dan memicu harta sejati jenis domain untuk menjebak para ksatria dan membantai mereka," kata serigala raksasa. Dia memiliki tubuh dewa sekitar 6 mil dan dia menatap Luo Feng yang berdiri di ombak emas. "Terima kasih atas pujianmu, Ksatria Bifa," kata Luo Feng sambil mengangguk dengan ramah. Ksatria Bifa menggeram karena marah. "Tuan alam semesta mana itu? Pasti bukan Tuan alam semesta biasa. Jika dia bisa membunuh kesatria para cupar dengan mudah. Yang mana itu? Pemimpin istana erosi surga, pohon dunia, atau Tuan iblis penjara bintang? Di antara mereka punya reputasi hebat. Aku menghormati kalian semua, tapi aku malu padamu karena menggunakan Luo Feng sebagai umpan untuk membantai kami." Saat suara kesatria Bifa bergema di angkasa, Luo Feng tidak bisa menahan senyum mendengar tebakannya. Sementara itu, kesatria alam semesta dari ras lain diam-diam mendiskusikan hal-hal di antara mereka sendiri. Ini keterlaluan. Hal yang sangat merendahkan untuk dilakukan, menggunakan Luo Feng sebagai umpan. Meskipun para kesatria alam semesta dari ras lain sangat marah, mereka semua tetap di kejauhan. Kesatria Bifa masih berteriak, "Pohon dunia, Tuan iblis penjara bintang, atau pemimpin istana erosi surga!" Dia sepertinya berusaha memaksa makhluk misterius itu menunjukkan dirinya. "Kesatria Bifa, tidak satupun dari mereka ada di sini," kata Luo Feng sambil tersenyum. "Aku satu-satunya di sini." "Hanya kamu?" serigala perak menyeringai. 15 kesatria lain yang berkumpul semuanya menggelengkan kepala. Mereka semua telah mendengar teriakan melengking dari binatang aneh, dan itu jelas berasal dari Tuan alam semesta tingkat atas yang bisa bertarung dalam wujud binatang. "Tuan alam semesta mana itu? Tunjukkan dirimu!" serigala perak itu berteriak lagi. Gelombang emas menghilang. Luo Feng tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, Kesatria Bifa, aku sudah memberitahumu. Hanya ada aku." "Kamu berani melakukan sesuatu yang tidak tahu malu seperti ini, bahkan setelah mendapatkan reputasimu. Benar-benar manusia penipu," kata Kesatria Bifa. "Kesatria Bifa, apa kau ingin mati juga?" teriak Luo Feng. Dia berlari ke arah Kesatria Bifa seperti seberkas cahaya perak, dan Kesatria Bifa dengan cepat melesat dan terbang menjauh. Dia tahu bahwa dia harus menjauh dari Luo Feng, jika tidak dia akan terjebak di dalam domainnya. "Ayo pergi!" Kesatria alam semesta lain mengikuti Kesatria Bifa terbang menjauh. Luo Feng berhenti dan memandang para kesatria alam semesta dari ras lain yang melarikan diri dengan ketakutan, dan dia terkekeh.
Aku benar-benar ingin bercakap-cakap dengan kalian. Karena kalian tidak tertarik, jadi aku harus pergi sekarang. Siu, dia terbang dan berhenti mengejar para kesatria itu. Kesatria Biva menggeram. Dia begitu merajalela dan sombong. Dia ini bukan apa-apa jika dia tidak memiliki toptir Tuan Alam Semesta bersamanya. Berita itu mengejutkan bahwa 13 kesatria alam semesta dari ras lain telah dibunuh oleh Luo Feng di dalam istana yang menjulang tinggi dari aliansi Cincin Duri. Kesatria Ciki berdiri di bagian bawah istana dengan penghormatan. Dia adalah salah satu kesatria alam semesta yang telah dibunuh. Penguasa alam semesta. Ciki, Anda mengatakan bahwa 13 kesatria alam semesta telah terbunuh, kata suara Cutacu terdengar. Iya, jawab kesatria Ciki. Di antara 13 kesatria alam semesta yang terbunuh, ada makhluk dari aliansi kita, aliansi ras Rangga, aliansi wilayah utara, aliansi iblis, dan aliansi 9 wilayah. Dan salah satunya adalah Tuan Alam Semesta dari aliansi ras Rangga. Saya satu-satunya yang memiliki teknik klon. Itulah sebabnya saya dapat melaporkan apa yang terjadi secara instan. Sedangkan untuk aliansi lain, mereka mungkin belum mendapatkan beritanya. Siapa yang melakukannya? Tuan Iblis Penjara Bintang, pemimpin Istana Erosi Surga, atau Pohon Dunia? Tanya suara Cutacu itu. Ini adalah binatang hitam dan aneh, dan dia sangat kuat, jawab kesatria Ciki. Dia pasti makhluk agung yang mengikuti jalan Dewa Binatang Emas. Selain itu, binatang aneh itu adalah orang yang berprestasi tinggi di jalur Dewa Binatang Emas, dan kekuatannya mendekati Dewa Binatang Buas. Aku langsung terbunuh. Jalan Dewa Binatang? Apakah itu Tuan Iblis Penjara Bintang? Tapi dia tidak mengikuti jalur Dewa Binatang Emas. Suara itu terdengar bingung. Saya yakin itu adalah binatang hitam dan aneh. Teknik menyerangnya misterius dan jauh lebih unggul dariku. Lanjut kesatria Ciki. Jadi, kamu pikir hitam? Kata suara itu. Ya, pasti. Kesatria Ciki mengangguk. Aku terbunuh hanya setelah satu serangan. Aku merasa bahwa binatang aneh bahkan tidak menggunakan semua kekuatannya. Dia pasti bisa membunuh kesatria para Cuper jika dia mau. Aneh, kapan umat manusia memiliki kesatria binatang aneh? Suara itu terdengar bingung. Seorang makhluk berjalan, itu adalah Master Alam Semesta wanita yang mengenakan baju besi ungu dengan ratusan tanduk di kepalanya. Dia tampak menggoda namun apatis, yang mengintimidasi kesatria Ciki. Itu adalah Master Penusuk Hati dari aliansi Cincin Duri yang bertanggung jawab atas banyak masalah dalam aliansi. Otoritasnya setingkat pemimpin kota Primal Chaos di aliansi Hong. Aneh, bisik Master Penusuk Hati. Apakah Luo Feng yang berada di jalur Dewa Binatang Emas? Itu juga tidak masuk akal, karena Luo Feng masih lemah. Bahkan jika dia menjadi kesatria alam semesta, dia masih memiliki pemahaman hukum yang rendah, dan dia harus berada di urutan keempat atau tingkat kelima dari jalan Dewa Binatang. Dia bahkan tidak bisa menciptakan teknik pamungkas Tuan Alam Semesta dengan pemahaman hukum yang rendah. Kesatria Ciki mengangguk. Ini jelas bukan Luo Feng. Entah dia telah menjadi seorang kesatria alam semesta atau tidak, dia tidak memiliki pemahaman hukum seperti itu. Itu benar. Tidak ada berita dari Pulau Red Bat yang memberitahu kita bahwa dia menerima warisan Dewa Binatang. Master Penusuk Hati mengerutkan kening. Mungkinkah pemimpin kota Primal Chaos mengatur makhluk tertinggi untuk melindungi muridnya? Ada makhluk tertinggi yang tersembunyi di dalam umat manusia. Kesatria Ciki bergumam. Master Penusuk Hati meliriknya. Tidak,
hanya ada 3 tuan alam semesta tingkat atas dalam ras manusia. Tetapi ada lebih banyak di aliansi Hong. Kesatria Jiki sekarang mengerti, meskipun aliansi Hong adalah aliansi yang berpusat di sekitar ras manusia, banyak makhluk hebat dari ras lain yang menjadi anggotanya. Kesatria Jiki tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Master alam semesta, apakah Anda akan berurusan dengan mereka? Tuan alam semesta tingkat atas hampir sekuat master alam semesta, dan dia pada dasarnya membantai kita. Apa? Anda mengklaim bahwa dialah yang membantai Anda? Sebaliknya, Anda mengepung dia karena keserakahan dan akibatnya dibantai. Jika seseorang, master alam semesta, atau tuan alam semesta tingkat atas pergi ke bintang asli dan membantai kelompok makhluk agung dengan sengaja, itu akan menyebabkan kemarahan publik. Namun tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa jika Anda memprovokasi mereka sejak awal, kata Master Penusuk Hati. Berita pembantaian itu menyebar seperti api, tetapi tidak ada kekuatan yang memperlakukannya dengan serius. Bagi mereka, itu hanya sekelompok kesatria yang dengan bodohnya membuat diri mereka terbunuh karena keserakahan mereka. Selain itu, tidak ada kekuatan lain yang tahu siapa tuan alam semesta tingkat atas ini selain dari aliansi Cincin Duri. Lagi pula, tugas menghidupkan kembali tuan alam semesta senior akan didistribusikan kepada master alam semesta. Scene berganti. Di dalam istana aliansi Hong, 6 pemimpin istana duduk di singgasananya, berbicara dan tertawa. Menarik, memang sangat menarik. Mereka ingin membunuh Luo Feng, namun mereka semua terbunuh. Pemimpin kota Primal Chaos, Anda pasti telah mengatur ini. Tanpa pengaturan Anda, tuan alam semesta tingkat atas mana yang bersedia tinggal di cincin dunia Luo Feng? Beritahu kami, tuan alam semesta mana itu? Kami belum menemukan jawabannya. Mendengar itu, pemimpin kota Primal Chaos hanya tersenyum, tapi dia juga bingung. Dia juga tidak tahu apakah Luo Feng berteman dengan tuan alam semesta tingkat atas. Pemimpin kota Primal Chaos bertanya-tanya. Scene berganti. Saat ini, di langit bintang asli lain, mengapung sungai emas yang berputar, dan 9 binatang aneh berenang dan mengaum di dalam airnya. 3 kesatria alam semesta dari aliansi wilayah utara mentranmisikan suara mereka menggunakan kekuatan dewa mereka. Ini benar-benar harta sejati jenis domain. Perlawanan yang sangat kuat. Aku tidak bisa membayangkan Luo Feng akan memiliki harta karun sejati tipe domain. Tidak heran, dia adalah talenta super dari ras puncak. Sepertinya kita tidak akan bisa membunuh Luo Feng kali ini. Ayo pergi. Ayo. Ketiga kesatria alam semesta mencoba mematahkan perlawanan dari air dan terbang keluar. Tetapi mereka hanya bisa terbang perlahan. Semuanya mulai mengutuk Luo Feng karena dia hanya abadi, namun dia memiliki harta sejati tipe domain. Dia tidak akan lolos jika bukan karena harta karun sejati tipe domainnya. Beruntungnya dia. Namun tiba-tiba, seekor binatang hitam buram muncul di air emas yang berputar, dan keganasan di mata emas gelapnya segera membuat takut kesatria alam semesta terdekat. Dia segera mengirimkan suaranya, "Hati-hati!" Tapi binatang hitam dan aneh sudah menghantam dada kesatria alam semesta dengan seberkas cahaya kemasan, diikuti oleh geraman kuno. Baju besi harta karun tingkat atas pada kesatria alam semesta itu langsung hancur dan tubuh dewanya dimusnahkan. Binatang hitam aneh mulai menyerang kesatria alam semesta kedua. Dia meluncur di atasnya seperti mesin giling. Satu-satunya kesatria alam semesta yang masih selamat membuka matanya lebar-lebar dan mulai mengaum dengan kekuatan dewanya. Ini jebakan. Luo Feng manusia itu adalah umpan. Dianya umpan. Tapi tiba-tiba pedang menebas punggungnya. Kesatria alam semesta ketiga berusaha melawan binatang aneh itu
dan merasakan tubuh dewanya bergetar. Setelah itu, dia tidak bisa merasakan apa-apa. "Sudah terlambat bagimu untuk menyadari kesalahanmu," kata sebuah suara. Tubuh berlapis perak, bersayap perak dari Luo Feng melangkah maju, memegang pedang pemotong mutiara. Dia melihat sekilas harta karun yang benar-benar hancur, senjata dan cincin dunia, dan dia merebut semuanya. Dia meletakkan pedang pemotong mutiaranya kembali ke sarungnya, dan binatang bertanduk emas kembali ke cincin dunianya. "Mereka tidak memiliki berita terbaru," bisik Luo Feng. "Kekuatan lain di alam semesta tidak memiliki alam semesta virtual untuk berbagi informasi terbaru, terutama kekuatan seperti Aliansi Wilayah Utara dan Aliansi 9 Wilayah yang memiliki banyak ras. Terutama Aliansi Wilayah Utara yang memiliki begitu banyak ras. Sepertiga dari kesatria alam semesta yang kubunuh berasal darinya. Beberapa kesatria alam semesta yang sudah tahu mereka harus menghindariku, tetapi beberapa belum mendengar beritanya." Luo Feng segera mengambil kembali gelombang emas dan terbang ke kejauhan seperti seberkas cahaya perak. Tidak ada yang tersisa di langit tempat Luo Feng melawan para kesatria alam semesta. Dia telah mengambil semuanya. Scene berganti. Di bar terbuka Aliansi Hong, Luo Feng datang ke sini 2 atau 3 kali seminggu dengan menggunakan tubuh lautan terpencil untuk terhubung ke alam semesta virtual. Dia telah menunggu berita tentang kesatria Tianyang. "Luo Feng, Sungai Pedang!" Banyak kesatria alam semesta menyambutnya dengan hangat, dan bahkan Tuan alam semesta yang jarang muncul bersikap sopan kepada Luo Feng. Lagi pula, dia memiliki rekor luar biasa selama setahun di bintang asli, dan semua makhluk hebat di Aliansi Hong mengetahuinya. "Luo Feng," kata suara yang dikenalnya. Luo Feng menoleh dan melihat 2 makhluk agung duduk di sudut. Tidak ada makhluk agung lain di samping mereka. "Kesatria Guiyi, kesatria abadi." Luo Feng terkejut. Dia segera mengerti mengapa tidak ada makhluk hebat lain di sekitar mereka, karena mereka masing-masing memiliki status yang luar biasa. Kesatria Guiyi adalah murid yang sangat dihargai oleh pemimpin kota Primal Chaos, dan kesatria abadi adalah murid dari pendiri Kapak Besar. Luo Feng berjalan ke arah mereka, menyeringai. Kesatria Guiyi memiliki kepala botak dan mengenakan jubah berapi-api dan bertelanjang kaki. Sementara kesatria abadi mengenakan baju besi aneh dengan puluhan ribu tanaman merambat di atasnya, dan wajahnya ditutupi oleh beberapa tanaman merambat. Baik kesatria abadi dan kesatria Guiyi adalah Tuan alam semesta. Luo Feng berjalan ke arahnya dan tersenyum berkata, "Saudaraku, kesatria abadi." Kesatria Guiyi tersenyum. "Duduklah." "Kau tumbuh begitu cepat," kata kesatria abadi. Dia memiliki suara yang melengking dan aneh. "Kamu masih lemah saat pertama kali bertemu denganmu dan jauh dari menjadi abadi. Satu tatapan dariku bisa mempengaruhimu. Namun sekarang Anda bisa melepaskannya. Anda memang luar biasa. Saya mendengar bahwa lusinan kesatria alam semesta terbunuh karena Anda. Itu luar biasa." "Luo Feng, baik kesatria abadi dan aku bertanya-tanya, berapa banyak kesatria alam semesta dan Tuan alam semesta yang mati karena temanmu?" kata kesatria Guiyi. "Tidak banyak, hanya 82 kesatria alam semesta dan 5 Tuan alam semesta," jawab Luo Feng tersenyum. Baik kesatria Guiyi dan kesatria abadi tampak tercengang karena mereka sama kuatnya dengan Tuan alam semesta yang telah terbunuh. Pada awalnya, para kesatria alam semesta dari ras lain mencoba mengeroyokku karena keserakahan mereka. Tetapi mereka adalah orang-orang yang pada akhirnya terbunuh. Dalam 15 hari pertama, banyak kesatria lain terbunuh. Namun, karena semakin banyak yang mempelajarinya, sehingga mulai menghindariku. Sudah 3 bulan, dan saya hanya bertemu 1 orang yang tidak beruntung, kata Luo Feng. "Jadi, sebenarnya siapa temanmu?" Kesatria Guiyi bertanya sambil tersenyum. "Bisakah kamu memberitahu kami?"
Luo Feng tersenyum menjawab. Dia Luo Feng. Berhentilah bercanda. Ksatria Guyi tersenyum lebar. Jika Anda tidak bisa memberitahu kami, maka jangan katakan. Luo Feng diam-diam luar biasa. Sepertinya tidak ada yang percaya bahwa dialah yang melakukan semua pembunuhan. Jika Anda benar-benar ingin tahu namanya, dia adalah Ksatria Gunung Emas, jawab Luo Feng. Ksatria Gunung Emas, kata Ksatria Guyi. Ksatria Guyi dan Ksatria Abadi bertukar kontak mata. Keduanya jelas bingung. Mereka belum pernah mendengar nama itu. Apakah kamu bercanda? Tanya Ksatria Abadi. Tentu saja tidak. Anda akan segera tahu, jawab Luo Feng tersenyum. Apakah dia dari ras lain? Tanya Ksatria Guyi. Luo Feng mengangguk. Pada saat yang sama, Luo Feng memperhatikan sesosok makhluk yang terus menatapnya. Itu adalah Ksatria Guangzhou. Saudaraku, Ksatria Abadi, aku akan bertemu temanku dulu, kata Luo Feng. Dia segera berdiri dan berjalan menuju Ksatria Guangzhou. Ketika mereka bertemu, Ksatria Guangzhou segera mengisolasi mereka dari sekitarnya dan berkata, Sungai Pedang, saya telah menemukan Ksatria Tianyang. Mendengar itu, Luo Feng sangat senang, matanya berbinar. Luo Feng berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan emosinya saat dia langsung bertanya, di mana dia? Ksatria Guangzhou memberitahu dia setiap detail yang dia tahu, termasuk tempat binatang asli Ksatria Tianyang dan koordinatnya. Terima kasih, kata Luo Feng. Dia sangat berterima kasih. Ini masalah kecil, kata Ksatria Guangzhou, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa kamu begitu khawatir tentang Ksatria Tianyang? Apakah ada masalah di antara kalian berdua? Dia adalah Tuan Alam Semesta. Ini bantuan untuk seorang teman, Luo Feng menjawab dengan satu kalimat. Ah, kata Ksatria Guangzhou dan mengangguk puas dengan alasan ini. Scene berganti. Di langit bintang asli, Luo Feng yang telah berubah menjadi seberkas cahaya terbang ke depan. Tanpa peringatan, dia menggambar busur dengan sayap di udara dan mengubah arahnya ke arah lain. Saya telah menunggu selama bertahun-tahun. Saya mencari papan logam hitam keempat untuk meningkatkan kekuatanku hanya untuk hari ini, gumam Luo Feng. Dengan baju besi dan sayap peraknya, Luo Feng menunggu dengan mata penuh antisipasi. Isyarat kuat dari sayap Siwu tak terlupakan. Dia percaya bahwa setelah sayap Siwu dan sayap hitam digabungkan, akan ada perubahan besar dalam kekuatannya. Saya telah membunuh 5 Tuan Alam Semesta, meskipun mereka dibunuh karena keserakahan. Tapi sekarang berita itu tersebar luas. Saya dianggap cukup kaya di antara semua Tuan Alam Semesta. Tetapi harta sejati tingkat atas, saya masih agak jauh dari itu. Namun, begitu saya memiliki sepasang sayap lain, dan setelah mereka digabungkan, itu akan menjadi lebih baik. Antisipasi Luo Feng melonjak. Siu, Luo Feng melaju menuju jalur portal pusaran air yang mengarah ke bintang asli nomor 02881. Sementara itu, di dalam bintang asli nomor 02881, saya pikir seorang kesatria alam semesta dari aliansi Hong baru saja menemukan lokasiku, kata sebuah suara. Seorang pria botak dengan 8 tangan, makhluk agung dari klan robot, tiba-tiba muncul dari dalam ranjang gulma. Tubuh dewa kesatria Tianyang dipersenjatai dengan senjata teknologi unik. Misalnya, kepalanya bisa berputar 360 derajat, memberikan tingkat kewaspadaan yang tinggi. Untuk saat ini, keberadaanku belum bisa diungkapkan. Untuk berjaga-jaga, lebih baik aku pergi dari sini secepat mungkin, kata kesatria Tianyang. Mata kesatria Tianyang menampakkan secercah cahaya dingin, dan dengan mengangkat bahu dari sayap hitamnya, dia mempercepat dan membumbung ke langit. Sementara itu, di tempat lain, saat kegelapan turun,
binatang bertanduk emas melayang tinggi di langit malam, mengamati sekitarnya. Berdasarkan informasi yang diberikan Kesatria Guangzhou, itu seharusnya area ini. Tua Feng bertanduk emas memindai tanah di bawah. Tidak ada di sini. Dia tidak ada di sini. Tua Feng bertanduk emas sedikit bingung. Dia dengan hati-hati meneliti dataran sepi yang dipenuhi ilalang. Lautan gelombang emas yang luas menyebar dalam sekejap, menyelimuti semua yang disentuhnya, menembus setiap inci dari hamparan gulma. Dalam sekejap, domain gelombang emas telah menelan segala sesuatu yang sangat luas dalam radius 19 juta mil. Tidak ada dia. Tua Feng bertanduk emas merasa semakin curiga. Bergegas ke sini butuh waktu, tapi itu paling banyak hanya lebih dari 2 hari. Kesatria alam semesta yang bersembunyi di bintang asli mengawasi peluang yang tepat. Biasanya tinggal setidaknya selama setengah tahun sampai 1 tahun. Bagaimana mereka semua bisa pergi? Tua Feng bertanduk emas melihat sekeliling luas antara langit dan bumi. Tidak mungkin dia bisa menemukan di mana Kesatria Tian yang berada. Namun, sayap Siwo yang tersembunyi di cincin dunianya tampaknya terpancing dan siap untuk bergerak. Jelas, dia pasti telah merasakan lokasi rekannya, sayap hitam. Tua Feng bertanduk emas menggeram pelan. Lautan ombak emas yang luas menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, harta karun sejati sayap Siwo keluar dari cincin dunia dan menempel pada baju besi di sayapnya. Sekarang, setelah keduanya digabungkan, efek yang dicapai secara alami tidak ada duanya. Panggilan yang kuat dikirim dari arah tertentu, dan sayap Siwunya bergetar seolah siap terbang. Di sana, Tua Feng bertanduk emas melihat jauh ke kiri. Sensasi pemanggilan yang kuat ini terasa sama seperti saat itu. Itu jelas berasal dari sayap hitam milik Kesatria Tianyang. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu kabur. Tua Feng bertanduk emas dengan cepat melebarkan sayapnya. Saat kecepatannya melejit, dia mempercepat tanpa henti dan melanjutkan dengan cara ini sampai dia mencapai kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Kemudian dia terbang ke arah linier. Di rawa beberapa miliar mil jauhnya dari Luo Feng, Kesatria Tianyang telah menjadi warna keruh saat dia berbaring di air, menciptakan ilusi bahwa dia sedang tenggelam. Saat ini, saya bersinar Kesatria Tianyang bergetar, tidak bisa tenang. Hah? Kepala lapis baja emas muncul dari rawa, sepasang mata menatap dingin ke kejauhan. Itu dia, bisiknya. Itu binatang bertanduk emas. Saat kau menginjak bintang asli, aku bisa merasakanmu. Tapi aku tidak berharap kau mendekatiku. Mata Kesatria Tianyang dipenuhi dengan dingin. Tentu saja, dia tidak bisa melupakan pertempuran yang terjadi hampir 20.000 tahun yang lalu. Binatang bertanduk emas memiliki sepasang sayap harta karun sejati yang sangat penting baginya. Teman yang menyebalkan, apakah dia di sini untuk menggangguku lagi? Kesatria Tianyang menggertakkan gigi. Jelas kekuatannya tidak sebanding denganku, namun dia memiliki armor harta karun sejati senior dan tubuh dewanya yang besar. Melawannya, bahkan ketika tubuh dewaku telah habis total, dia tidak akan menghabiskan banyak dari miliknya. Sungguh menjengkelkan. Jika Anda tidak memiliki tubuh dewa yang begitu besar, saya pasti akan melawan Anda. Sekali lagi, Kesatria Tianyang mengatupkan giginya karena marah. Dia segera berubah menjadi cahaya dan terbang ke arah lain. Sementara itu, binatang bertanduk emas samar-samar bisa merasakan lokasi dari mana transmisi suara itu berasal. Tetapi saat dia mendekatinya, posisinya mulai bergerak, lalu terus bergerak. Apakah dia mencoba melarikan diri? Kenapa dia kabur? Luo Feng kaget. Jika kamu akan melarikan diri, maka aku akan mengejar. Aku akan melihat berapa lama kamu bisa bertahan dalam pelarian. Saat ini, makhluk besar botak dengan 8 lengan dari klan robot dan binatang bertanduk emas, satu demi satu, terbang melintasi bintang asli yang terpisah beberapa miliar mil. Namun tidak peduli seberapa cepat
atau seberapa jauh kesatria Tian yang terbang, binatang bertanduk emas mampu merasakan lokasinya dengan akurasi sedemikian rupa sehingga tidak mungkin bisa melarikan diri. Sial, geram kesatria Tian Yang. Kenapa dia begitu gigih? Apakah dia berpikir bahwa dengan mengejarku, dia akan bisa membuatku bertarung melawannya? Selain master alam semesta, bahkan Tuhan alam semesta tingkat atas, mungkin tidak bisa membunuhku. Sial, jika tidak untuk situasi saat ini, aku pasti akan memberimu pelajaran yang bagus. Satria Tian yang marah karena diburu, tapi dia memaksa dirinya untuk menahan amarah yang menguasai dari dalam. Saya akan pindah ke bintang asli lain. Satria Tian yang telah memutuskan. Dia melihat portal pusaran air yang jauh dan berjalan ke sana. Dia melewati portal pusaran air luar angkasa dan tiba di bintang asli lain. Hampir setengah jam berlalu dan binatang bertanduk emas berjalan ke pusaran air tempat kesatria Tian Yan menghilang. Menurut apa yang kurasakan, dia menghilang di sini. Binatang bertanduk emas melihat portal pusaran air luar angkasa. Bahkan jika dia telah menghancurkan dirinya, sepasang sayap itu tidak bisa dihancurkan. Jadi aku masih bisa merasakannya jika ada di sekitar. Jelas, dia telah memasuki bintang asli lain. Binatang bertanduk emas segera melewati portal pusaran air luar angkasa dan tiba di bintang asli lain. Saat memasuki bintang asli lain, kesatria Tian Yang terus terbang sejauh 6 juta mil atau lebih sebelum dia berhenti untuk bersembunyi. Binatang bertanduk emas menyebalkan itu tahu dia tidak bisa mengejarku. Dia tidak bisa melakukan apapun kepadaku sama sekali. Kemungkinan besar dia akan menyerah dalam pengejaran. Tapi beberapa saat kemudian, perasaan memanggil yang akrab dan kuat ditransmisikan kepadanya lagi. Sayap hitam di punggungnya bergetar lagi. Sial! Kemarahan besar kesatria Tian Yang tidak ada bandingannya. Binatang bertanduk emas! Dia berteriak dengan kebencian yang tak terkendali. Bagus! Oh, sungguh bagus! Umamnya. Aku akan menunggumu. Aku akan segera menunjukkan padamu perbedaan antara kau dan aku. Kemarahan kesatria Tian Yang telah mencapai batasnya saat dia berdiri di jantung hutan menunggu dalam diam. Di sisi lain, Luo Feng tercengang. Apa? Dia tidak melarikan diri lagi? Aneh sekali. Tapi itu bukan urusanku. Lagi pula, itu baik bagiku bahwa dia tidak lagi dalam pelarian. Luo Feng penuh dengan keyakinan. Kecuali master alam semesta, tidak ada yang ditakuti oleh Luo Feng. Binatang bertanduk emas terbang ke arah yang sama. Beberapa saat kemudian, dia berhasil mencapai langit di atas hutan, di mana dia segera menukik ke tempat, di mana dia bisa dengan jelas merasakan sepasang sayap lainnya. Makhluk botak keras otomat berdiri di atas kanopi pohon. Sayap hitamnya dalam gerakan sedikit mengipasi saat dia menatap dingin ke arah Luo Feng. Binatang bertanduk emas yang mengganggu. Dia menggeram. Kesatria Tian Yang, kata binatang bertanduk emas, mendekati dengan kecepatan tinggi dan tidak melambat untuk sekejap. Sial! Satria Tian Yang meraung marah. Semua kemarahan yang tertahan, yang terkumpul setelah dikejar untuk waktu yang lama, segera meletus. Segala sesuatu di antara langit dan bumi tiba-tiba jatuh ke dalam kegelapan yang sangat luas. Binatang bertanduk emas yang awalnya terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, tiba-tiba merasa seolah-olah jatuh ke rawa berlumpur. Itu segera mengurangi kecepatannya. Luo Feng bertanduk emas tercengang. Ini benar-benar harta jenis domain. Kesatria Tian Yang, sejak kapan dia memiliki harta sejati tipe domain? Bersambung, apakah Luo Feng bisa mengalahkan kesatria Tian Yang? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham